Masa jabatan kepala desa disepakati 8 tahun maksimal 2 periode. Setuju ya? Sujud syukur dilakukan para perangkat desa dari seluruh Indonesia di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Selasa siang. Kemudian alhamdulillah lebih bersyukurnya lagi dana desa diatur oleh desa 70%. Amin, amin. 30% diatur oleh pemerintah dan masuk ke rekening desa. Bener-bener ya, kades yang satu ini nekat korupsi dana desa untuk beli narkoba dan berfoya-foya. Waduh, duh. Nyomong Sleepyber. Lagi bagian bersama Nyonya dan Mamang dan si Abu yang absen karena lagi ngelipetin kertas suara. Dua tapi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Cengkling. Yo, Yes. Sleepy People juga Hmm. ada update Dari mana tuh? dari kemarin yang sempat kita bahas juga soal demo Kades yang nuntut 9 tahun masa jabatan dengan maksimal itu 3 periode. Iya. Aku pikir nggak akan direspon gitu ya, karena animo masyarakat tuh kayak apaan sih begini gitu. Banyak masyarakat yang tidak setuju kan. Yes. Dinilainya waktu itu kita nilai via sosmed aja komen-komentarnya kan. Ternyata tok disetujui walaupun ada beberapa adjustment, tapi aku kaget ketika disetujui. Sampai para kades yang demo itu selebrasi sujud syukur. Ya. Kita meluncur dulu. Cus. Ninyo. Yes. Aduh tolonglah. Diposting sama Rame Turah 19 jam yang lalu. Revisi UU Desa disepakati. Dengan adanya adjustment kan pengajuannya 9 tahun masa jabatan 3 periode. Ya. Dapat adjustment jadi 8 tahun masa jabatan 2 periode. Ya Allah. Tapi tetap aja lebih dari jabatan-jabatan presiden gitu kan. Iya Tolonglah. benar-benar. Kades bisa menjabat hingga 16 tahun. Ini videonya ceki-cekilah. Play. Kesepakatan. Yang ini akan menjadi keputusan panja dan nanti di rumusan teknisnya dilanjutkan di Timus dan Timsin. Pertama terkait dengan klaster nomor 6 mengenai masa jabatan kepala desa disepakati 8 tahun maksimal 2 periode. Setuju ya? Alasannya sudah tadi banyak tadi. Yang berikutnya klaster 11 terkait dengan sumber pendapatan desa. Pasal existing ditambahi dengan di pasal 72-nya ayat 2 dan 4 usulan dari DPR ditambahi kalimat alternatif bahwa yang dapat ditingkatkan. Jadi ada kata yang dapat ditingkatkan sesuai kemampuan. Kesepakatan. Nanti ada penjelasannya. Kalau nggak salah tuh jadi soal kan kemarin ada sempat minta anggaran naik 10% ya. Nah, informasi yang tadi sekilas aku cek sih nggak tahu naik apa enggak, yang jelas tuh 70% jadinya dikelola sama desa, 30% tuh dikelola tapi dalam pantauan DPRD kalau nggak salah pakai gimana, nanti kita lihat detailnya. Tapi yang jelas aku kaget loh. Iya kayak ngapain sih gitu kan, jelas-jelas masyarakat rakyat Indonesia nggak ada yang setuju. Ya, tapi mau gimana pun kita hargai keputusan ya. Iya. Keputusannya udah kayak gitu ya. Iya. Cuman aku jadi mikir kemana-mana nih Nyo. Apa tuh? Ya mohon maaf ini mah pikiran liar aku aja gitu kan. Ya setuju syukur enggak juga ya nggak apa-apa. Kan di demonya kemarin sempet ada omongan bahwa dimension nama dari partai ini kita akan habisin di pemilu. Itu ada. Dan tadi juga aku sempat ngeliat video nanti yang akan kita play kalau oke disetujui tapi disahkan setelah pemilu. Jatuhnya aku ngerasanya, mohon maaf ini mah sudut pandang mama ya. Jadi kayak deal-dealan. Bener lu ya. Ini kasaran ya. Mohon maaf ini mah kasaran. Bener lu ya. Ini gua sahin tapi lu menangin gua lu. Kalau nanti setelah pemilu nggak menang nggak akan gua sahin mesti deal. Gambaran kasar ya, karena aku terinspirasi dari beberapa netizen yang komen di TikTok yang menjelaskan wah jadinya deal-dealan nih gitu. Tapi ya positifnya kalau misalkan seperti itu skenarionya
Dan misalkan partai yang dijanjikan itu ternyata tidak menang kan jadi nggak deal gitu. Iya, iya. Tapi iya, yang iya. bikin ngenes komenan dari Ralin Radit saya komen nih, baca nih. Wah gila sih, kemarin demo buruh aja nggak digubris kenaikan upah TNI ini Tahun cuman, ini. tahun ini cuman 82.000. Ini apa sih kalian aja 270 tahun menjabat sampai nanti di akhirat. Sekalian aja 270 tahun menjabat sampai nanti Oh, di iya. akhirat. Ini yang bikin akhirnya apa ya? Teman-teman buruh yang kemarin demo capek-capek segitu banyak masa tidak didengarkan, kayak wow. Apakah karena kita tidak berdampak apa-apa gitu, seolah-olah gitu kan, kalau dari Iya, segi iya. jabatan kan. Iya. Jadi yang bikin apa ya, saya sesama warga masyarakat tuh kayak waduh, mentang-mentang yang demonya Kades didengar gitu. Tapi ya apapun itu ya hargai keputusannya. Tolong kita kasih next ya. Just, Nih Yes. dari TikTok liputan 6 SCTV 5 jam yang lalu masih press from the open. oke. From the open, makanya kita ceki-ceki. Play. Sujud syukur dilakukan para perangkat desa dari seluruh Indonesia di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat Selasa siang. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk syukur atas apa yang menjadi aspirasi serta tuntutan mereka selama menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR akhirnya mendapatkan hasil yang memuaskan. Menurut mereka, revisi Undang-Undang Desa yang mereka perjuangkan tak hanya menyangkut soal perpanjangan masa jabatan, melainkan setidaknya ada 25 pasal yang harus direvisi dengan menyesuaikan keadaan saat ini. Salah satu poin yang disetujui pemerintah dan DPR adalah masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 kali masa jabatan. Tentunya kita berharap dan bersyukur dengan dikabulkannya aspirasi dari kami, ini akan lebih memaksimalkan laju pembangunan di pemerintahan desa sehingga apa yang menjadi tagline perjuangan kami, Desa Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Jaya, itu bisa terwujud. Kami sangat bersyukur sekali dengan semua ini. Gimana ya? Harusnya rakyatnya yang sujud syukur, warganya sih. Kalau memang keinginannya nih. Betul. Gitu kan? Iya. Dan dari awal juga agak-agak menurutku ya agak kejanggalan. Normalnya, idealnya gitu, warganya yang mendemo, saya mau Kades ini lagi. Iya. Saya mau Kades ini perpanjang karena kinerja Kades ini bagus Yes. segala macam gitu. Yes. Tapi kan dari awal kemarin yang demo Kadesnya, Iya. terus begitu disahkan yang sujud syukur Kadesnya gitu. Maksudnya warganya apa ada komentar, apa ada reaksi gitu? Aku pengen tahu dari segitunya sih sebenarnya. Iya. Mm-mm. Cuman mungkin, Mang. Mungkin. Atau jangan-jangan Jangan-jangan. DPR-nya nih kayak kasih janji dulu nih, Mm-mm. kayak yaudah deh kita sahkannya nanti aja pas habis pemilu gitu. Iya kan. Tapi enggak gitu. Jadi kayak biar tenang aja, biar di senang aja prank gitu. gitu maksudnya. Ya, siapa tahu Oh, kan. coba, Jadi biar tidak ada pengerusakan lagi atau biar nanti pemilunya aman gitu. Oh, masuk akal. Coba nih kita lihat dulu yang video ini meluncur. Just. Ninyo, dari Ahmad _Akila 17, RUU Desa disahkan kali ya. Disahkan usai Pilpres, masa jabatan Kades jadi 8 tahun. Puan Maharani, ini RUU Desa disetujui usai reses. Abang kamu nggak ngerti bahasa-bahasa. Pokoknya yang aku tangkap usai Pilpres Iya. disahkannya. Jadi enggaknya nggak tahu janjinya kan. Yes. Masalah bulan berapa kan 31 Desember 2024 juga itu usai Pilpres. Betul. Iya nggak? Karena 14 Februari kan. Betul. Mau tahun depan juga usai Pilpres. Usai Pilpres. Karena 5 tahun sekali. Bye-bye nih, kena prank, udah sujud syukur, jangan sampai di prank gitu kan. Ceki. Play. Tidak jadi disahkan sebelum pemilihan presiden. Meski belum sah, tapi DPR dan pemerintah sudah bersepakat dengan beberapa isu penting, di antaranya masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun. Nah, ini kemarin demonya kan. Kalau aku sih mikirnya apa urgensinya gitu. Tuntutan disetujui, kepala desa dan perangkat desa lainnya meluapkan kegembiraan mereka di depan gerbang gedung DPR. Aksi berlangsung setelah tercapai keputusan bersama antara pemerintah dan Badan Legislasi DPR terhadap sejumlah tuntutan kepala Sudah diterima desa. oleh Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI, Pak Prof. Sumi Dasko, bahwa hasilnya semalam sudah selesai pembahasan revisi dan
sudah artinya clear and clear bahwa di mana kepala desa masa jabatannya sekarang adalah 8 tahun. Amin. Ya, 2 periode. Amin. Alhamdulillah. Jerih payah beliau, kemudian alhamdulillah lebih bersyukurnya lagi dana desa diatur oleh desa 70%. Amin, amin. 30% diatur oleh pemerintah dan masuk ke rekening desa. Meskipun pada rapat paripurna yang berlangsung Selasa pagi, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pengesahan RUU Desa masih menunggu masa sidang pada bulan Maret 2024 alias setelah pencoblosan Pilpres. Sampaikan bahwa tadi pagi pimpinan DPR, saya dan Pak Dasko mewakili pimpinan DPR yang lain sudah menerima perwakilan dari 21 organisasi perangkat desa yang menyatakan aspirasinya dan menyepakati serta menyetujui bersama untuk saling menghargai dan menghormati bahwa proses pembahasan revisi Undang-Undang Desa yang tadi malam sudah dilakukan antara DPR melalui Balik dengan pemerintah sudah menyepakati satu kesepakatan substansi yang nantinya akan dibahas kembali sesuai dengan mekanismenya. Kesepakatan pemerintah dan DPR terhadap RUU Desa terjadi pada Senin malam. Materi yang disepakati diantaranya masa jabatan Kades menjadi 8 tahun dan bisa dipilih 2 periode. Mendagri Tito Karnavian mengatakan salut kepada DPR karena bisa mempercepat pembahasan. Sehingga tidak heran ketika kita melakukan rapat meskipun hanya dalam beberapa jam, tapi sebetulnya prosesnya sudah panjang sekali. Dari bulan Juli, September, pembahasan DIM, secara informal, dan kemudian ada memang beberapa poin yang kemudian perlu untuk kita sepakati karena ada perbedaan, dan itu hanya lebih kurang 8, dan akhirnya alhamdulillah setelah beberapa jam pembahasan itu menemukan kesepakatan. Rancangan Undang-Undang Desa diputuskan sebagai inisiatif DPR pada Juli 2023 lalu. Namun kala itu DPR tidak menentukan batas waktu pembahasan. Belakangan terjadi manuver sejumlah perangkat desa untuk melemparkan unek-uneknya misalnya kepada pasangan calon nomor urut 2. Ketika itu memutuskan tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilu. Ide awalnya rancangan undang-undang inisiatifnya dari DPR di Juni 2023. Terus direspon sama Kades. Menarik nih. Aku pikir ide awalnya dari Kades gitu ya. Ini berarti menjawab pertanyaanku yang waktu itu ya, Mang. Kan aku bilang waktu itu aku penasaran kan. Ini sebenarnya emang dari DPR-nya udah menjanjikan terus ditagih atau emang nggak dijanjikan tapi Kadesnya aja yang kepedean udah dijanjiin gitu kan. Jadi kalau aku tangkap tadi dari narasi videonya kan, ide mau direvisi kasarnya begini ya, aku tangkap ya, mohon maaf kalau salah. Kita revisi undang-undang desa gitu. Oh boleh, menarik tuh. Terus ada Kades, wah ada revisi nih, kita undang-undang dong Bu. Dibikin ini sekian tahun. Dengan jabatan segini Bu. Wah rame dah tuh. Dan akhirnya keputusan di tanggal 6 itu sudah disetujui, tapi disahkan nanti setelah Pilpres bulan Maret lebih tepatnya gitu. Cuman komen-komennya ada dari Ebo. Kok cepet disetujui? Saya jadi curiga sama ketua DPR. Ada Janjurigation parah. Ada dari Ayib Hidayat. Giliran kita demo masa jabatan Kades cukup 3 tahun katanya. Oke, katanya ada beliau mau menggerakkan masa demo untuk mendemo jabatan. Tolonglah. Dari Cempluk, saya setuju tapi jangan lupa. Saya setujui. Tapi Mang, apa tuh? Siapa tahu nanti gitu. Siapa tahu nanti pas di bulan Maret kan. Ya udah bulan Maret. Sebelum disahkan kita tunggu dulu gedung DPR diperbaiki, setelah selesai diperbaiki baru kita sahkan gitu. Tapi dipirit-pirit jadi nggak selesai. Begitu mau disahkan ya udah pada habis masa jabatannya ya gitu. Bisa Tolonglah. Tidak seperti itu dong ya. Kita kasih next ya. Just. Suka nggak suka apapun itu ya keputusan udah diambil oleh DPR, udah dilakukan keputusan dengan diskusi yang matang, ya mau nggak mau kita harus hargai keputusan yang udah diambil gitu kan. Iya dong, harus dihargai dong. Ya udah gitu, keputusan udah diambil gitu. Kirain ada lanjutannya, Mama aku udah nungguin udah diambil, gitu. Dan ini ada beberapa klip cuplikan selebrasi ya mungkin dari para Kades ini kayak gue udah bekerja keras nih, mendemo panas yang akhirnya disetujui. Akhirnya kita melakukan selebrasi karena berhasil disetujui.
Ya walaupun aku mikirnya kayaknya mendingan balik dia langsung ngurusin kerjaan gitu. Tapi kan ya mungkin ini selebrasi bentuk kayak kerja keras kita akhirnya, selama ini. Setelah berhasil merubuhkan. Oh tidak dong. Kita lihat aja Jeki People. Play. Alhamdulillah hari ini kita proses panjang perjalanan aksi. Jadi aksi 1, aksi 2, aksi 3 sampai hari ini aksi keempat. Alhamdulillah tadi kita sudah diterima oleh Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Prof. Sumi Dasko. Hasilnya semalam sudah selesai pembahasan revisi dan sudah artinya clear and clear bahwa di mana kepala desa masa jabatannya sekarang adalah 8 tahun ya, 2 periode. Alhamdulillah jadi payah beliau, kemudian alhamdulillah lebih bersyukurnya lagi dana desa diatur oleh desa 70%. 30% diatur oleh pemerintah dan masuk ke rekening desa. Ini adalah bagi saya apresiasi sekali ya kepada eksekutif maupun legislatif pemerintah pusat ya. Tadi Nyonya salpok sama ini ya. Iya deh, bagi-bagi duit tuh. Mana? Dana desa diatur oleh desa 70%. Mungkin uang pribadi, gaji. Atau kertas duit monopoli gitu ya, cuman sebagai ekspresi kan biasa demo tuh kan suka ada aduh anjir ngelurusinnya gimana. Enggak, karena nih aku dari tadi berusaha menyimak omongan bapak itu gitu kan, kayak susah di otakku mencernanya gitu kan, kayak apa sih yang diomongin gitu kan. Terus lagi lihat-lihat terus kenapa ada uang terbang di situ gitu. Ya itu bentuk ekspresi selebrasi doang gitu, bukan uang beneran gitu. Oh gitu. Kita coba ke nextnya Nyo. Just. Nih Nyo, sampai masuk beberapa TV nasional itu kan beritanya ya. Di sini ada yang lebih panjang lagi soal penjelasan dari perwakilan Kades tadi. Oke. Ciki-ciki. Play. Para perangkat desa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia APDESI menggelar doa bersama hingga sujud syukur di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat Selasa siang. Aksi ini sebagai bentuk syukur usai DPR menyetujui revisi Undang-Undang Desa. Setelah menggelar beberapa kali aksi unjuk rasa di Senayan, Jakarta Pusat, para perangkat desa yang tergabung dalam APDESI kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta pada Selasa pagi tadi. Dalam aksinya kali ini menggelar doa bersama hingga sujud syukur di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk syukur usai DPR menyetujui revisi Undang-Undang Desa. Selain mengapresiasi keputusan revisi Undang-Undang Desa, APDESI juga bersyukur atas jerih payah yang mereka lakukan melalui aksi unjuk rasa selama ini. Terasa sekali polarisasi di masyarakat ketika 6 tahun emang begitu singkat. Ketika kondusif masyarakat polarisasi. Sorry, jadi sebelum direvisi itu 6 tahun. Udah lebih dari presiden. Udah lebih dari 5 tahun gitu. Terus minta 9 tahun yang akhirnya disetujui di 8 tahun 2 periode. Ya, aku mikirnya gini Mang. Kayak presiden aja nih, kan yang ngurusin satu negara gitu yang luas banget cuma 5 tahun. Ini dia bilang 6 tahun masih kurang buat yang desa gitu. Gak ada apa-apanya kan, dibanding negara. Gak seluas negara kan. Tapi kan fokusnya bisa jadi fokus gitu. Nih lanjut lagi nih. Oke, lanjut. Diperbaiki dalam bentuk teman-teman di desa masing-masing, jabatan kita langsung habis. Harusnya ketika proses selesai, kondusif, nyaman, maka pembangunan tetap berjalan. Itulah yang membuat kita kenapa singkat. Kenapa? Karena kepala desa ketika menang, terpilih di desa masing-masing, urat nadi kepala desa itu dekat dengan masyarakat 24 jam. Ya itulah, sehingga cukup singkat. Jadi harapan kita dengan 8 tahun ini, sesungguhnya 8 tahun bukan hal yang baru. Karena pernah terjadi dulu ya, 8 tahun 2 periode juga. Pada Senin malam, Badan Legislasi DPR dan Kementerian Dalam Negeri menyetujui revisi Undang-Undang tentang Desa. Sebelumnya, ada 8 poin dari pemerintah yang berbeda dengan RUU Usul Inisiatif DPR. Di antaranya soal masa jabatan kepala desa hingga alokasi penganggaran untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
Salah satu poin krusial dalam revisi undang-undang itu kini mengatur masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun dan maksimal 2 periode. Setelah kita mendengarkan pandangan atau pendapat mini fraksi yang pada intinya 9 fraksi menyetujui secara bulat rancangan undang-undang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, saya ingin meminta persetujuan. Apakah rancangan undang-undang ini bisa kita proses dan bisa kita setujui? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Udah tok palu ya. Udah tok palu, udah setuju ya, tinggal disahkannya gitu ya dalam bentuk undang-undangnya nanti Maret gitu. Tapi tadi yang dibacakan oleh narasi TV-nya gitu kan, kalau poin krusialnya itu masa jabatan, anggaran, dan pendapatan ya kalau nggak salah tuh tadi tuh. Kok ngeri gitu maksudnya, kok ya memang krusial, namanya juga poin krusial, tapi kok ya gitu ya, tolonglah gitu ya. Mending ke komen apa Tunggu ya. sebelum ke komen. Oke. Nih tandain nih ya, netizen tadi yang bilang bapaknya yang tadi bapak yang pakai baju putih itu bilang, "Ya, kita supaya bisa menjadi urat nadi masyarakat gitu kan. 24 jam." Nah, coba jam 3 subuh ke sana gitu. Pak, saya mau mengadu, apakah masih dibukain pintu? Katanya 24 jam, coba tandain. Coba dites. Tolonglah. Kita jadi komen-komen. Oke. Ada dari bukan siapa-siapa, ini belum ditetapkan ya, belum disahkan, baru disetujui sih. Pengesahannya belum gitu ya. Jadi kemungkinan masih ada potensi berubah, kayaknya masih ada deh karena belum disahkan ya. Next ada dari Anggita Rahmawati Kenapa direvisi? Yang 6 tahun aja desa nggak ada perubahan. Ya justru karena kurang 6 tahun. Wah, seperti tidak cukup gitu. Jadi makanya kita minta lebih lama lagi deh waktunya karena nggak cukup gitu. Iya sih, ya bisa nggak cukup. Waktunya nggak cukup. Waktunya. Gitu. Tapi anehnya nih, sejalan dengan berita soal ditetapkan kades ini yang viral, ada juga yang FYP juga berita soal perkadesan. Apa tuh? Meluncur. Just. Ini dari Kompas TV News 16 jam yang lalu. Satreskrim Polres Karawang. Alah anjir, kampung mamang. Polda Jawa Barat menangkap seorang kades, ini mah oknum ya, yang diduga melakukan korupsi dana desa untuk berfoya-foya dan membeli narkoboy. Akibat perbuatannya pelaku diancam 20 tahun. Ini mah oknum, ceki-ceki. Play. Bener-bener ya, kades yang satu ini nekat korupsi dana desa untuk beli narkoba dan berfoya-foya. Waduh, peristiwa ini terjadi di Desa Jatiwangi, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Salah satu modusnya adalah mengajukan anggaran kepada Pemda untuk pembangunan taman desa. Namun pembangunannya asal jadi saja, tak sesuai dengan spek bahan yang diajukan. Tak hanya itu saja, ia juga pernah membuat proposal proyek fiktif hingga anggaran cair tapi hasilnya ya nihil. Akibat perbuatannya negara rugi sekitar 200 juta rupiah. Pelaku pun diancam hukuman 20 tahun penjara. Gimana mau maju kalau begini? Semoga jerah deh. Mungkin ini Mang, dia waktu mau belanja gitu kan. Yang di proposal pengajuannya mau beli paku bumi gitu, tapi yang ternyata yang dibeli paku payung. Oh berarti asal tokonya. Kenapa? Ya kan speknya ini. Kenapa tokonya mengirimkan tidak sesuai dengan, atau vendornya mengirimkan tidak sesuai dengan speknya? Tolonglah, aduh anjir. Lihat, tapi ini diposting 16 jam yang lalu. Ada juga di video nanti keterangan bapak polisinya, keterangan lebih lanjut biar lebih jelas gitu ya. Tapi balik lagi ini mah oknum gitu. Sebenarnya aku heran kenapa ini viral sejalan dengan viralnya demo kades untuk masa jabatan, anggaran pendapatan tadi yang dimention sama berita sebelumnya kan. Itu yang wah ini. Ini jangan-jangan setelah viral kayak gini nih Mang, nanti netizen pada minta audit semua. Ya, masuk semua akal. Kades, gitu sama kan. bisa jadi juga jadi pertimbangan lagi pihak DPR kayaknya. Ntar dulu deh, sebelum disahkan kayaknya kita kaji ulang deh gitu. Mungkin ya, tapi nggak tahu juga. Kita ke nextnya nih. Ini masih dari Kompas TV News di 4 jam yang lalu nih, press prom di open masih anget cus. Kades korupsi dana desa 200 juta, uang dipakai karaoke hingga karaokean, ceki-ceki wow. Play. Melakukan penyalahgunaan dari anggaran dana desa itu, yang pertama adalah untuk keperluan pribadinya, yaitu dengan entertain di karaoke dan termasuk mengkonsumsi narkoba.
Padahal nih ya, kalau tuh budget emang jelas-jelas berarti kan hobi karaoke ya? Ya. Hobi nyanyi dong. Ingin menyalurkan hobi. Mungkin punya bakat gitu ya, tapi nggak sempat ikut ajang pencarian bakat kayak X Factor, Idol gitu kan. Iya gitu kan. Iya. Jadi memang request aja budget buat area entertain gitu. Misalkan ada lapangan dibikinin area ini khusus karaoke buat para warga yang hobi nyanyi gitu. Live music gitu Live music. Jadi bareng sama warga nyanyi halo-halo gitu. Tadi kan katanya Bapak Kadesnya ini butuh hiburan di karaoke katanya kan. Entertain. Iya, entertain di karaoke katanya. Bisa kok pakai ini rakyatnya suruh menghibur dia bisa kok. Iya, banyak kok yang nyanyi, jago-jago nyanyi. Warga Karawang tuh goyang Karawang terkenal juga banyak biduan kan. Memang kampung asli Karawang ya. Coba Nyo, kita ke nextnya Nyo. Yes. Dan ini jejak digital yang tadi sih lewat lagi di FYP ya. Padahal kejadiannya itu tanggal 13 bulan 7 tahun 2023. Ini lebih wadidaw, ceki-ceki wow. Play. Polisi menangkap kepala desa atas korupsi dana desa sebesar 200 juta rupiah di Demak, Jawa Tengah. Uang korupsi digunakan Kades untuk karaoke dan berjudi. Kepala desa Kucir ditangkap polisi saat razia penyakit masyarakat di kawasan Kampung Stasiun Demak Kota. Tersangka ditangkap saat karaoke disertai pesta miras bersama 4 perempuan pemandu musik. Tersangka langsung digiring polisi ke Polres Demak untuk penyidikan lanjutan. Enggak ada apa sih? Kok karaoke terus gitu case-nya? Ini udah dua oknum ya yang kebetulan tertangkap ya. Karaoke. Corruption, uangnya dipakai karaoke. Jangan-jangan para kades ini suka nyanyi semua. Mungkin. Ya bisa kita lihat tadi kan selebrasinya joget-joget gitu. Berarti kan sebenarnya tandanya bahwa Bapak Kades tuh butuh hiburan tuh. Harusnya pemerintah tuh menyiapkan arena hiburan yang resmi gitu. Betul. Buat para Kades. Kerjanya tuh berat. Para pemerintah nih gimana sih? Makanya butuh hiburan ya. Tahu mereka nih, ya. bingung lah aku lah gimana buat Santuy People lah. Setuju enggak gitu? Ya enggak setuju juga tapi udah disahkan. Komenannya deh gimana deh? Penasaran belum disahkan, sudah disetujui. Oh sorry, sudah disetujui gitu. Menurut Santuy People nih gimana nih? Itulah ya. Kita ke intermezzo aja Nyo sambil nunggu komen-komenan dari para Santuy People yang aduh liar memang. Cus, Nyo. Ya. Intermezzo kita buka dengan pelaku penipuan. Wow. Ceki-ceki wow. Play. Seorang duda di Tangerang, Banten menipu 8 janda dengan modus kencan atau janji akan dinikahi. Pelaku mendekati korban dengan berkenalan melalui media sosial. Aku gak kuat lihat mukanya. Mungkin mukanya biasa aja. Tapi karena di sininya tuh warna bulunya begitu, jadi kayak sedih gitu loh. Gitu. Mana dia diem aja lagi begini. Jadi ternyata si pelaku ini Nyo, dia tidak bergerak sendirian, ada sindikat. Oh gitu. Ada lagi meluncur. Cus. Nih, ini mungkin bosnya nih, karena terlihat lebih tampan ceki-ceki wow. Seorang duda di Tangerang, Banten menipu 8 janda dengan modus kencan atau janji akan dinikahi. Pelaku mendekati korban dengan berkenalan melalui media sosial. Ini kayak lebih ke ngantuk Meng. Iya. Tapi aku jadi ngebayangin itu janji kenalan, janji dinikahi kan, kenalan, habis itu kenapa leher digigit. Gitu, habis itu ngemprut ditinggal. Tolonglah. Sering terjadi di kalangan kucing-kucing ya. Tolonglah Meng. Kita ke next aja. Cus. Dia ada Meng yang kelaparan. Ceki-ceki. Play. Enggak, aku baru ngeliat lo jemur ayam loh. Dan apa sih tujuannya? Kan bisa habis dicuci diproses tuh. Kan kasihan Mengnya. Jadi tujuannya apa sih ngejemur ayam tuh biar apa sih? Kalau ikan kan ikan asin lah ya. Mungkin mau bikin ayam asin. Tolonglah. Lucu banget Mengnya sampai kayak aduh nggak nyampe gitu. Tolonglah. Aduh lucu banget. Mau gemes? Mau. Nanti mamang beliin ayam ya. Mengnya dong. Oh iya oke. Kita ke next ya. Cus. Nyo. Yes. Ini Meng musisi ceki-ceki. Play. Senyum di akhir ya.
Tuh. Ganteng banget lagi mukanya. Iya, dia punya apa ya, bakat mungkin ya, atau cita-cita menjadi pemain bass betot gitu. Jadi dia latihan dari sekarang tong gitu. Duh, gemes banget. Mau Nyo? Mau. Nanti mau main. Mengnya. Ya, oke. Next ya. Just. Nyo, si putih blow on. Apa nih? Ceki. Play. Ya Allah. Aku yang deg-degan. Kucingnya panik. Mas apa Mbak nggak tahu tuh yang di situ juga panik, kita juga panik, tolonglah. Astaga. Ngapain begitu di outdoor AC sih? Tuh. Untuk dipegangin buntutnya. Sumpah, Meng. Bikin emosi jiwa, bikin panik jiwa aja. Tolonglah. Tapi lucu. Oke lucu. Kita ke lasnya. Just. Nyo. Ya. Lasnya kita tutup dengan rakun. Ceki go. Play. Audionya kita mute karena lagu. Ya Allah, ini lagi. Gatel. Dia garuk-garuk mulu ya. Gatel kali tuh. Ya. Lucu banget. Itu dia kenapa garuk-garuk mulu sih? Oh, mungkin banyak kutunya dimandiin tuh. Gatel. Pengen merah rakunnya. Mau. Susah, dia kan harus diimpor dari luar negeri itu. Aduh, lucu banget lagi tuh. Dia garuk-garuk gatel, gitu. gitu kali ya. Oh ya Allah, tuh posisinya gitu lagi. Aduh, lucu banget. Coba lucu banget. Nggak ada sih, rakun di Jakarta susah nyarinya, harus diimpor dari luar negeri. Satu info yang di Jakarta ada ini nggak? Ada info rakun gitu, info jual rakun gitu. Tolonglah. Tolong di kontak kita. Enggak, katanya sih mahal, tapi ya kita cobalah. Sekarang kita menuju ke Saya Thank to Super Thanks ya, Mencur. Nyo. Yes. Super Thanks kita kali ini ada 3. Yang pertama kita buka dari Alfian Aga, tapi Nabi Prilly Queen. Selamat malam Nyomang dan satu people. Aduh, ini si bapak mah ada-ada aja deh pak, katanya ya. Kok ya kelihatan banget egopnya. Kan bapak sendiri yang buka kasus ini. Lah ditantang buat buktiin malah berkelit-kelit kayak belut dengan 1000 alasan. Kalau masih dugaan ya jangan sefrontal itu nyebut nama pak. Orang polisi aja walaupun udah jadi tersangka masih aja pakai inisial. Betul. Adeh. Untung Araf itu baik baik orangnya. Kalau nggak bapak jadi penghuni lapas ntar karena ulah bapak sendiri ya. Kok aku jadi penasaran ya Nyomang, ini tuduhan kenapa menarget banget ke Raffi ya, karena dia kemarin habis bikin kurang lebih seperti itu kalau kata Bang Hotman ya. Wah banget tuh bapak kubu sebelah udah. Kira-kira bapak itu dibayar berapa ya buat nyeret Raffi? Nggak mungkin dong kalau free, lucu kali ya kalau Raffi lapor balik. Itu bapak-bapak NCW jadi ya bahaya nih. Udah segitu aja gosipnya. Makasih udah ramein lapaknya. Kita besok ketemu lagi gasken. Nextnya ada dari Patch. Numpang rame-rame katanya. Ini mah real masalah politik. Raffi terjun ke politik praktis karena balas budi dan tekanan. Dijatuhin sama lawan politiknya. Dijatuhin sama lawan politiknya. Sebenarnya yang disasar bukan Raffi sih, tapi anak presiden yang ada di belakangnya yang jadi komisaris perusahaannya si Raffi. Disasar tuh apa sih? Diincer gitu. Karena kemarin kan sempat di-mention gitu kan yang perihal saham itu. Mungkin aku pikir akal. sasar tuh kesasar gitu. Next ada dari Bill Gates, bener dia itu pengen masuk TV yang terkenal. Oke, bocil santuy numpang mas. Ini parah kalau titipan salah satu paslon gak mikir apa kalau sampai imbasnya gede terus bangkrut lanjut PHK, janjinya mau mencetakkan aspiran avocado ditambah saya akan cerai. Sehat dan makmur, numpang lapangnya ya bos. Nyomang Abu sehat-sehat dan lancar terus rezekinya. Sumpah aku jadi kasihan pas lucu kayak nonton acara komedi lihat bapak NCW ini. Jadi ingat teman aku mau mendaki gunung tapi tidak membawa peralatan mendaki. Mau kasihan tapi gemes, mau ke Tiwiwu tapi takut dosa katanya. Itu analoginya lumayan mirip. Iya. Next sudah Pindarti, lumpang lapak Kak Alfia, lo Nyomang dan Abu yang sering absen. Aku mau nyampein kekesalanku. Intinya kalau belum pasti janganlah menyebarkan informasi melakukan. Malu kan? Oke. Lebih malu lagi mereka yang nggak tahu apa-apa kalian fitnah macam-macam. Kalian tahu nggak kerugian dari orang yang kalian fitnah itu? Stasiun TV dan kanal berita kok
bisa beda-beda pendapat ya. Curiga itu ada yang bayar tapi pihak siapa yang mengeluarkan. Dia CRM Works. Calvian pengen komen ya, pengen mulut nih ini bilang cagerjang katanya. Apa tuh adanya cagerjang? Sehat deh gitu ya. Tidurin Pak biar alright. Oke. Biar kejauhan, udah kejauhan banget. Sesimpel kalau menuduh orang tuh sepakat sama bukti. Kocak gak sih keluar doang buktinya hanya di mulut saja yang goib kebenarannya. Tapi setidaknya jadi tahu ada NCW yang cara kerjanya goib tapi diyakini. Dikasih panggung sama spotlight kok malah bunuh diri katanya. Iya, tapi selalu ada sisi positifnya. Positifnya kita jadi tahu, terus jadi tahu juga gimana sih soal metode pencucian uang gitu kan. Yes. Tetap dibalik hal-hal yang ada hikmah yang bisa selalu diambil. ada positifnya. Nextnya ya Nur Hayati numpang lapak ya kak, hadir nyimak nyamang pusing jadinya jadi balik arah lagi mau mundur secara teratur. Tuan Nugroho, malam Kalvi dan Koko kecil numpang lapaknya tuh berkomentar. Ya intinya si NCW ingin naikin aja nih, apa bapak NCW ini pengen merasakan money order. Dah segini aja dulu komentarnya. Salam S3P aja buat semuanya. Face link. Penggiringan opini oleh NCW dimulai. Kagak nuduh tapi diomongin di publik. Sekarang ketar-ketir lawan Bang Hot. Waduh, tolonglah. Nextnya disambut sama Saninata. Bubarkan aja nyewe, nggak ada gunanya katanya. Waduh, Nengko Syaflanki. Mungkin si NCW minta surat somasi, bukan surat undangan terbuka. Lasa ada dari Maria Camui numpang dulu perdana buka lapak nih juragan katanya ya. Mantap. Punten ini mah ya kalau saya ngaco ya, kalau cara kerja ini organisasi macam ini kebayang gak sih misalnya RA ternyata beneran korupsi atau TPPU yang tadinya tenang-tenang aja, begitu si Bapak NCW berkeluar di media ya RA langsung bisa siap-siap memusnahkan semua barbuk kriminalnya. Ini pernyataan paling gegabah menurut Ogut ya. Misal aja main asal jeblak aja di media sementara bukti belum ada dan pelaporan resmi belum diajukan. Kalau dugaannya salah jadi fitnah. Kalaunya bener jadi tapi masih terselubung ya pelaku bisa masuk akal sih. Kalau misalkan bener karena belum ada laporan, ada waktu buat cuci tangan. Betul. Kalau salah jadi fitnah. Itulah yang kemarin kata Bang Hotman tuh, baiknya begitu lu dapet info ada bukti paralel dengan lu sudah melaporkan. Ya jadi keluarnya itu spotlightnya dari wartawan di depan Bareskrim atau di depan KPK gitu, bukan di podcast yang begitu ditantang untuk membuktikan saya tidak diundang tuh gitu. Iya. Gegabah katanya. Gegabah. Setuju. Nah ini gegabah juga nih. Gegabah ini. Terima kasih kepada para Sultan Satu yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang lain untuk berkomen-komen, bercisam-cisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang dan Abu yang masih ngelipetin surat ini apa surat suara lah gak ngerti. Terima kasih dan ciao.